Seorang OB nekat melamar direktur cantik dan dihina habis-habisan. Tak ada yang tahu ia sebenarnya pewaris perusahaan. Saat identitas terbongkar, semua yang menghina berlutut menyesal. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Reno bekerja sebagai seorang OB di perusahaan besar bernama PT Graha Utama, salah satu perusahaan ternama di kota itu. Setiap pagi, sebelum karyawan lain datang, Reno sudah berada di kantor dengan seragam abu-abu dan rompi oranye. Tangannya terampil membawa alat pel dan sapu, memastikan setiap sudut ruangan bersih dan wangi. Namun, meski pekerjaannya mulia, pandangan orang-orang terhadapnya tidaklah ramah. Banyak staf yang kerap meremehkannya. Saat Reno lewat membawa ember, seringkali ia mendapat cibiran. "Woi, hati-hati tumpahin air. Jangan bikin sepatu gue kotor," bentak seorang staf muda yang merasa lebih tinggi derajatnya. Yang lain menambahkan dengan nada sinis, "OB kok sok rajin, rajinnya buat apa? Gaji juga kecil." Reno hanya tersenyum tipis, tidak membalas satupun kata kasar itu. Dalam hatinya ia berkata, "Mereka tak tahu, pekerjaan ini bukanlah aib. Aku di sini bukan karena takdir semata, tapi karena sebuah alasan yang lebih besar." Meski dipandang rendah, Reno selalu mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati. Ia membersihkan kaca jendela hingga berkilau, menata meja rapat agar rapi, bahkan sering membantu karyawan lain yang kesulitan tanpa diminta. Namun, kebaikan itu tetap tak pernah dianggap. Bagi mereka, Reno hanyalah OB yang tak pantas dipandang. Suatu kali, saat ia sedang mengepel di lobi, sekelompok staf tertawa sambil melirik ke arahnya. "Kalau si Reno ini jadi bos, kira-kira perusahaannya jadi perusahaan bersih-bersih kali ya? Hahaha." Tawa itu menyakitkan, tapi Reno tetap menunduk, menguatkan hatinya. Di balik kerendahan hatinya, Reno menyimpan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam, bahkan menyesali semua hinaan yang pernah mereka lontarkan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Semua karyawan sibuk menyiapkan ruang rapat besar, karena direktur baru akan turun langsung memimpin pertemuan. Reno, seperti biasa, sedang mengepel lantai di koridor. Ia menyingkirkan kursi yang tidak rapi, merapikan karpet, dan memastikan lantai berkilau tanpa noda. Saat itulah pintu lift terbuka. Dari dalam, keluar seorang wanita muda dengan penampilan anggun namun sederhana. Rambut hitamnya tergerai rapi, setelan jas biru tua melekat elegan di tubuhnya. Dialah Arini, direktur muda yang baru saja ditunjuk menggantikan ayahnya yang pensiun. Semua karyawan berdiri memberi salam hormat, namun Arini tersenyum ramah, tidak menampakkan kesombongan sedikit pun. Ketika melintas di depan Reno, ia tiba-tiba berhenti. "Kamu Reno, ya? Terima kasih sudah bekerja keras menjaga kantor ini tetap bersih," ucapnya lembut sambil menatap Reno dengan tulus. Reno terkejut. Seumur ia bekerja di sana, belum pernah ada seorang direktur yang mau menyapa dirinya dengan penuh hormat, apalagi mengingat namanya. Ia menunduk kaku, mencoba menyembunyikan wajah yang tiba-tiba memerah. Sama-sama, Bu Direktur," jawabnya gugup. Arini tersenyum lagi, lalu melangkah pergi menuju ruang rapat. Namun, bagi Reno, beberapa detik singkat itu membekas begitu dalam. Sejak hari itu, pandangannya terhadap Arini berbeda. Di balik wibawa seorang pemimpin, Arini punya hati yang lembut, tak membeda-bedakan status atau jabatan. Setiap kali melihat Arini lewat di lorong, Reno selalu menunduk, tetapi diam-diam matanya mengikuti langkah wanita itu. Kagumnya tumbuh hari demi hari, seperti benih kecil yang menyelinap ke dalam hatinya dan pelan-pelan berubah menjadi bunga yang indah. Ia tahu batas dirinya, namun perasaan itu tidak bisa ia cegah. Di dalam hati, Reno berbisik, "Andai saja aku punya kesempatan, aku ingin melindungi dan membahagiakan wanita seperti dia. Tapi, siapa aku dibandingkan dirinya?" Reno tidak sadar bahwa perasaan itu kelak akan menuntunnya ke jalan yang penuh cobaan, penghinaan, dan akhirnya pengungkapan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Siang itu, suasana pantry kantor cukup ramai. Beberapa karyawan sedang menikmati kopi dan berbincang ringan. Reno masuk dengan langkah hati-hati sambil membawa lap kecil untuk membersihkan meja.
Namun, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, sebentar lagi Arini akan datang mengambil minuman kesukaannya, teh hangat tanpa gula. Reno berdiri agak canggung di dekat mesin dispenser. Saat Arini masuk, senyumnya seperti cahaya yang membuat ruang sempit itu terasa lapang. "Selamat siang, Bu Direktur," sapa Reno dengan suara pelan. Arini menoleh dan tersenyum ramah. "Oh, siang Reno. Terima kasih sudah rajin menjaga kebersihan. Kantor ini jadi nyaman karena kerja kerasmu." Ucapan sederhana itu membuat Reno memberanikan diri. Ia ingin sekadar mengajak bicara, menanyakan kabar, atau apapun agar bisa lebih dekat dengan Arini. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, beberapa staf yang duduk di sudut pantry mulai memperhatikan mereka. "Hei, lihat deh. OB kita lagi modus ke Bu Direktur," bisik seorang staf, lalu tertawa pelan. "Wai Reno, sadar diri dong. OB kayak lo mana mungkin bisa deket sama Bu Arini," tambah yang lain dengan suara keras. Tawa mereka meledak, memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa bahkan menepuk meja sambil mengejek, seolah-olah apa yang dilakukan Reno adalah lelucon besar. Reno terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin sekali membela dirinya, ingin berkata bahwa perasaan tulus tak bisa diukur dari jabatan atau pakaian kerja. Namun ia memilih menunduk, menahan semua hinaan itu dengan sabar. Arini yang menyaksikan adegan itu menoleh tajam ke arah staf yang menertawakan. "Hei, cukup. Tidak seharusnya kalian merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya berbeda dengan kalian. Semua punya peran penting di sini." Sekejap suasana hening. Staf-staf itu terdiam, meski masih menyimpan senyum mengejek. Reno menatap Arini dengan rasa haru. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih. Kau satu-satunya yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar OB." Meski dipermalukan, Reno justru semakin yakin akan perasaannya. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi ia percaya bahwa cinta yang tulus tak pernah salah, meski harus menembus tembok hinaan dan kesenjangan. Yang ia tidak tahu, ejekan itu hanyalah awal dari cobaan besar yang akan ia hadapi. Malam itu, setelah semua karyawan pulang dan kantor sunyi, Reno duduk sendirian di ruang OB kecil di basement. Tangannya gemetar saat memegang selembar kertas putih yang masih kosong. Ia sudah ratusan kali membayangkan cara menyampaikan perasaan pada Arini, tapi selalu kandas oleh rasa takut. Namun malam itu, ia memaksa dirinya untuk menulis. Dengan ballpoint sederhana, Reno menuliskan kata-kata yang lahir dari hatinya. Bukan bahasa indah seperti dalam puisi, bukan juga janji manis yang berlebihan. Hanya kalimat jujur yang menggambarkan isi hatinya. "Bu Arini, saya mungkin hanya seorang OB di mata orang lain. Tapi di mata saya, Anda adalah wanita yang penuh ketulusan. Saya tidak punya banyak harta atau jabatan untuk dibanggakan, tapi saya punya hati yang tulus ingin menjaga dan membahagiakan Anda. Jika ini dianggap lancang, maafkan saya. Namun saya tidak ingin mati membawa rasa ini tanpa pernah mengungkapkannya." Setelah selesai menulis, Reno menatap surat itu lama sekali. Ia tahu risikonya besar. Mungkin ia akan ditertawakan, bahkan dipecat. Namun ia lebih takut menyesal karena tak pernah berani jujur pada perasaannya. Keesokan harinya, Reno memberanikan diri membeli setangkai mawar merah dari pedagang bunga di pinggir jalan. Hanya satu tangkai, sederhana, namun bagi Reno itu sudah mewakili seluruh keberanian yang ia kumpulkan. Ia menggenggam bunga itu sepanjang perjalanan ke kantor. Jantungnya berdetak kencang seperti hendak meledak. Di ruang OB, ia menyelipkan surat cinta itu ke dalam amplop coklat. Tangannya berkeringat, lututnya bergetar. Berkali-kali ia ingin membatalkan niatnya, tapi wajah Arini yang lembut selalu terbayang. Ia tahu, cinta tidak bisa hanya disimpan diam-diam. Menjelang siang, Reno berdiri di depan pintu ruang direktur, menatap nama, Arini Pradipta, Direktur Utama, yang terukir elegan di papan kayu. Ia menarik napas panjang, berdoa dalam hati, lalu menggenggam erat mawar sederhana itu. "Inilah saatnya, apapun yang terjadi, aku harus jujur." Ia mengetuk pintu perlahan, dengan keberanian yang baru kali itu ia kumpulkan seumur hidupnya. Hari itu, aula perusahaan dipenuhi oleh seluruh karyawan. Sebuah rapat besar digelar untuk membahas strategi baru perusahaan. Semua manajer duduk rapi di kursinya. Sementara Arini berdiri di depan, tampil anggun sebagai pemimpin muda yang baru dipercaya.
Reno, yang biasanya hanya bertugas membersihkan ruangan sebelum acara dimulai, kali ini tetap berada di sana. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk melakukan sesuatu yang selama berhari-hari ia pikirkan. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam erat amplop berisi surat cinta, serta setangkai mawar merah yang ia beli dengan penuh keberanian. Saat sesi rapat berakhir dan semua orang bersiap bertepuk tangan, Reno tiba-tiba berdiri dari kursi paling belakang. Langkahnya pelan namun pasti, berjalan ke depan ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Obe mau ngapain tuh? Bisik seorang staf sambil tertawa kecil. Jangan-jangan mau bersihin panggung, hahaha, ejek yang lain. Namun, saat Reno sampai di depan, yang ia lakukan membuat seluruh ruangan hening. Ia menunduk hormat, lalu menyodorkan mawar merah dan amplop itu tepat di hadapan Arini. Bu Arini, maafkan saya kalau ini lancang. Tapi, izinkan saya menyampaikan perasaan saya. Saya melamar Anda. Detik itu suasana seolah berhenti. Semua karyawan membelalakan mata, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Namun hanya beberapa detik kemudian, ruangan bergemuruh oleh tawa keras. OB melamar direktur. Hahaha, ini gila, teriak salah satu manajer senior sambil menepuk meja. Reno, sadar diri. Kamu itu siapa? Cuma tukang pel berani-beraninya ngelamar bos besar kita, tambah staf lain. Suasana berubah menjadi olok-olok massal. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka, seolah itu sebuah tontonan lucu. Arini terkejut, wajahnya memerah antara bingung dan tak enak hati. Ia tak menyangka Reno berani melakukan hal seperti itu di depan umum. Ia ingin menghentikan tawa mereka, tapi lidahnya keluh, tak tahu harus berkata apa. Reno berdiri tegak, meski dalam hatinya serasa dihancurkan oleh gelombang ejekan. Namun sorot matanya tidak padam. Ia menatap Arini dengan tulus, tanpa menyesali langkahnya. Mungkin mereka menertawakan aku sekarang, tapi cintaku padamu tidak akan pernah jadi bahan lelucon. Tawa itu terus bergema, membuat suasana rapat yang tadinya resmi berubah menjadi ajang penghinaan terbuka. Dan dari hari itu, nama Reno semakin dikenal, bukan sebagai OB rajin, melainkan sebagai OB yang nekat melamar direktur. Namun, tak seorang pun tahu bahwa ejekan itu hanya akan berbalik menjadi penyesalan paling dalam di kemudian hari. Ruang rapat yang semula dipenuhi tawa berubah menjadi arena penghinaan terbuka. Setelah para staf puas menertawakan Reno, kini giliran beberapa direksi angkat bicara. Mereka menatap Reno dengan pandangan sinis, seakan kehadirannya di depan panggung adalah sebuah aib. Seorang manajer senior, Pak Surya, berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya menunjuk Reno dengan kasar. Reno, kamu sudah keterlaluan. Sadar posisi kamu. Kamu itu cuma OB. Jangan bermimpi setinggi langit, apalagi mengganggu Bu Arini dengan tingkah lancangmu. Bentaknya keras hingga membuat suasana tegang. Direksi lain menggelengkan kepala, menambahkan dengan nada merendahkan. Bagaimana mungkin seorang OB berani mengajukan lamaran pada direktur utama? Ini pelecehan jabatan. Perusahaan ini tidak butuh karyawan bermimpi kosong seperti kamu. Beberapa staf yang duduk di belakang kembali cekikikan, menutup mulut seolah menahan tawa, tapi jelas mereka menikmati pemandangan itu. Reno berdiri terpaku. Kata-kata tajam itu menusuk hatinya lebih dalam daripada tawa sebelumnya. Tapi ia tetap diam, menunduk sejenak lalu kembali menegakkan kepala. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tidak mati. Dalam hati ia bergumam, "Ya, aku memang OB, tapi apakah mencintai itu hanya hak orang berpangkat? Apakah kebahagiaan hanya milik orang kaya? Tidak. Aku punya hati, dan aku punya niat tulus." Arini, yang sejak tadi terdiam, mulai merasa gelisah. Ia bisa melihat tatapan Reno yang penuh keyakinan meski tubuhnya dihujani kata-kata hina. Sesuatu dalam dirinya tersentuh, tapi ia masih ragu untuk angkat bicara. Ia takut salah langkah di depan jajaran direksi. Pak Surya melangkah maju, suaranya semakin meninggi. Kami bisa anggap ini tindakan indisipliner. Kalau perlu, kamu dikeluarkan dari perusahaan ini sekarang juga. Kalimat itu membuat seisi ruangan bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan kecil, ada pula yang berbisik sinis. Reno tetap diam, hanya menggenggam erat setangkai mawar yang kini kelopaknya mulai layu di tangannya. Meski hatinya hancur, ia menatap lurus ke arah Arini,
seolah ingin mengatakan, "Aku tidak menyesali keberanianku. Biarlah mereka menghina, tapi cintaku padamu nyata." Tak seorang pun tahu bahwa hinaan yang mereka lontarkan hari itu akan berbalik menjadi penyesalan besar, karena mereka sedang meremehkan bukan hanya seorang OB, melainkan pewaris tunggal perusahaan yang sebenarnya. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, suasana kantor terasa canggung. Nama Reno masih jadi bahan bisik-bisik. Ada yang menertawakannya diam-diam, ada pula yang terang-terangan mengejek. Namun Reno tetap bekerja seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia tetap mengepel lantai dengan telaten, membersihkan kaca hingga berkilau, dan menyapa setiap orang dengan senyum kecil. Namun di balik kesabarannya, Reno sebenarnya menahan luka yang dalam. Bukan karena ditolak atau ditertawakan, tetapi karena orang-orang menilai dirinya hanya dari seragam yang ia kenakan. Hari itu, suasana kantor mendadak berubah. Sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi. Dari dalam, turun seorang pria tua dengan setelan jas hitam elegan. Langkahnya penuh wibawa. Dialah Bramantio Pradipta, pendiri sekaligus pemilik utama perusahaan itu, dan ayah kandung Reno. Seluruh staf dan manajer bergegas menyambutnya, memberi salam hormat. Mereka tahu, kedatangan sang pemilik biasanya berarti ada hal penting yang akan dibicarakan. Bramantio berjalan lurus ke ruang rapat utama tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak tegang. Begitu semua karyawan berkumpul, ia menatap mereka satu persatu dengan tajam. Suaranya berat ketika ia berbicara. "Saya mendengar ada kejadian memalukan di perusahaan ini. Ada seorang karyawan yang dipermalukan, ditertawakan, bahkan dihina habis-habisan di depan umum. Apakah benar begitu?" Ruangan mendadak senyap. Beberapa manajer saling pandang, keringat dingin mulai bercucuran. Tidak ada yang berani menjawab. Bramantio menghentakkan tongkat kayunya ke lantai, membuat semua orang terperanjat. Dan lebih parahnya lagi, karyawan itu adalah putra saya sendiri. Apakah kalian tahu siapa Reno sebenarnya? Dia bukan sekadar OB. Dia adalah pewaris tunggal perusahaan ini. Seisi ruangan terdiam. Wajah-wajah yang sebelumnya sering mencibir Reno kini pucat pasi, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pewaris perusahaan. Bisik seorang staf dengan suara gemetar. "Tidak mungkin, selama ini dia cuma OB biasa," sahut yang lain dengan wajah kebingungan. Namun tatapan tajam Bramantio memastikan bahwa ucapannya bukan main-main. Ia menoleh ke arah Reno yang duduk di belakang, masih mengenakan seragam abu-abu dan rompi oranye. "Reno adalah putraku. Aku sendiri yang memintanya bekerja dari bawah, agar ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang kecil. Agar ia mengerti arti kerja keras dan menghargai setiap posisi dalam perusahaan ini." Hening. Semua orang menunduk, tak ada yang berani menatap Reno lagi. Manajer senior yang paling keras menghina Reno tempo hari kini wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya bergetar menahan panik. Reno berdiri perlahan, berjalan maju dengan tenang. Ia tidak menampakkan amarah, hanya sorot mata tenang yang membuat orang-orang merasa lebih bersalah. "Aku memang memilih menjadi OB, karena aku ingin belajar dari bawah. Tapi ternyata, yang paling sulit bukanlah membersihkan lantai atau mengangkat sampah, melainkan menahan sakit hati saat melihat manusia lain merendahkan sesamanya." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam lebih dalam. Mereka baru menyadari betapa rendahnya sikap mereka selama ini. Hari itu, seluruh ruangan berubah menjadi saksi, rahasia besar telah terbongkar, dan setiap ejekan yang pernah mereka lontarkan kini kembali pada mereka sebagai penyesalan yang tak tertahankan. Suasana ruang rapat masih menegang setelah pengakuan mengejutkan dari Bramantio. Semua orang belum bisa percaya bahwa OB yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah pewaris sah perusahaan. Beberapa staf masih saling berbisik, sementara para manajer hanya bisa menunduk, wajah mereka memerah menahan malu. Bramantio kembali berbicara, suaranya lantang memenuhi ruangan. "Selama ini, aku sengaja meminta Reno turun langsung ke bawah. Aku ingin ia belajar menghargai setiap keringat pekerja kecil. Karena bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa adil, bila ia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan bawahannya?" Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam ke arah para manajer yang dulu paling keras menghina Reno. "Tapi ternyata, pelajaran berharga justru datang dari kalian. Kalian menunjukkan betapa kejamnya dunia ketika seseorang hanya dinilai dari pekerjaannya, bukan dari hatinya. Itu kesalahan besar."
Para manajer langsung gemetar. Keringat mengalir deras di pelipis mereka. Ada yang berusaha membuka mulut untuk membela diri, tapi tak ada suara yang keluar. Kemudian, Bramantio menoleh kepada Reno yang berdiri di sampingnya. Reno, sudah saatnya kau mengambil peranmu. Mulai besok, kau akan duduk di kursi pimpinan perusahaan ini. Dan kau tidak akan sendirian. Aku ingin kau memimpin perusahaan ini bersama Arini. Seisi ruangan langsung gempar. Ada yang terperanjat hingga hampir menjatuhkan pulpen dari tangannya. Ada pula yang menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan keputusan itu. Bersama Bu Arini? Maksudnya? Gumam seorang staf dengan suara kecil. Reno terdiam sejenak. Ia memandang Arini, yang wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Arini sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Reno dengan mata yang berbeda, mata yang penuh tanya, sekaligus kagum, karena ternyata pria sederhana itu menyimpan rahasia besar. Sementara itu, orang-orang yang dulu menghina Reno kini menunduk dalam. Wajah mereka penuh penyesalan. Mereka teringat bagaimana mereka menertawakan, mencibir, bahkan hampir mengusir Reno dari perusahaan. Kini, semua itu berbalik menjadi rasa malu yang membakar wajah mereka. Kalau saja dulu aku tidak menghina dia, kalau saja aku bersikap baik, pikir salah seorang staf sambil menggigit bibir menahan penyesalan. Hari itu, ruang meeting menjadi saksi perubahan besar. Reno, si OB yang dulu direndahkan, resmi diakui sebagai pemimpin baru perusahaan. Dan setiap orang yang hadir tahu, hidup kadang membalikan keadaan dengan cara yang paling tak terduga. Sehari setelah pengumuman mengejutkan itu, suasana kantor berubah drastis. Orang-orang yang dulu dengan mudahnya menertawakan Reno kini tak berani menatap matanya. Setiap kali Reno berjalan melewati lorong, para staf yang biasanya bersikap sinis kini buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan dokumen atau mengetik di komputer. Namun rasa bersalah tak bisa disembunyikan lama-lama. Siang itu, di ruang meeting yang sama, para manajer dan staf akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Reno. Mereka datang berbondong-bondong, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Pak Surya, manajer senior yang paling lantang menghina Reno, menjadi yang pertama membuka suara. Suaranya bergetar, tidak sekeras dulu saat ia berteriak merendahkan. Tuan Reno, maafkan saya. Saya benar-benar salah menilai Anda. Saya terlalu angkuh. Buta karena jabatan. Saya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Di belakangnya, para staf yang dulu mengejek ikut mengangguk-angguk. Kami juga minta maaf, Tuan Reno. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami salah, kami terlalu meremehkan. Reno menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan yang membuat orang-orang semakin merasa kecil. Ia kemudian tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Tak perlu meminta maaf pada saya. Maaf kalian tidak akan menghapus kata-kata yang sudah kalian ucapkan. Tapi kalian bisa belajar menghargai orang lain, apapun pekerjaannya. Karena tanpa mereka yang kalian sepelekan, perusahaan ini tidak akan bisa berjalan. Kalimat itu menohok hati mereka lebih dalam daripada kemarahan. Beberapa staf bahkan menunduk hingga hampir menangis. Mereka menyadari bahwa bukan hanya salah kepada Reno, tapi juga kepada semua pekerja kecil yang selama ini dianggap tak penting. Arini yang menyaksikan adegan itu merasa kagum. Ia melihat keteguhan hati Reno yang tidak berubah meski kini semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di balik kekuasaan yang bisa ia gunakan untuk membalas. Reno justru memilih mengajarkan arti kerendahan hati. Hari itu, ruang meeting bukan hanya menjadi tempat pengumuman besar, tapi juga tempat pelajaran berharga. Semua orang belajar bahwa merendahkan sesama hanya akan berakhir dengan penyesalan. Dan penyesalan itulah yang kini menjadi beban bagi mereka yang pernah menertawakan seorang OB, yang ternyata calon pemimpin mereka. Waktu terus berjalan. Hubungan Reno dan Arini semakin dekat. Arini tidak jatuh cinta karena Reno adalah pewaris perusahaan, melainkan karena ia melihat ketulusan, kesederhanaan, dan keteguhan hati seorang pria yang berani jujur dengan perasaannya sejak awal. Reno, ucap Arini pada suatu sore ketika mereka duduk di taman perusahaan, yang membuatku menerima kamu, bukan karena siapa kamu sekarang. Tapi karena aku tahu, sejak kamu masih hobe pun, hatimu tetap sama, tulus dan rendah hati. Reno tersenyum, menatap Arini dengan rasa haru.
Terima kasih, Arini. Itu berarti lebih dari segalanya bagiku. Tak lama kemudian, kabar besar menyebar. Reno dan Arini akan menikah. Persiapan pernikahan dilakukan secara megah, bukan hanya karena status mereka, tetapi juga karena banyak orang ingin menebus rasa bersalah dan penyesalan. Aula besar dihias indah dengan bunga segar, lampu kristal menggantung, dan kursi-kursi tertata rapi. Hari itu pun tiba. Semua karyawan hadir, dari direksi hingga staf terendah. Ketika Reno berjalan memasuki ruangan dengan jas hitam elegan, sementara Arini tampil anggun dengan gaun putih berkilauan, semua mata terpaku. Mereka terlihat bagaikan pasangan yang serasi, bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena cinta yang tulus menyatukan mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, banyak hati yang dicekam penyesalan. Para staf yang dulu menertawakan Reno tidak kuasa menahan air mata. Mereka teringat jelas bagaimana dulu mereka mempermalukan seorang pria sederhana yang ternyata jauh lebih mulia daripada siapapun di ruangan itu. Seorang staf perempuan berbisik lirih pada rekannya sambil menyeka air mata. Dulu aku menertawakannya habis-habisan, padahal lihatlah dia sekarang. Bukan hanya pemimpin perusahaan, tapi juga seorang pria sejati. Pak Surya, manajer senior yang dulu paling keras menghina, berdiri paling belakang dengan wajah menunduk. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak menahan rasa malu. Ia sadar betul bahwa kata-katanya dulu kini berbalik menikam dirinya sendiri. Upacara berlangsung hikmat. Saat Reno dan Arini mengucapkan janji suci di hadapan semua orang, tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Namun bagi sebagian besar karyawan, tepuk tangan itu bukan hanya untuk merayakan cinta, melainkan juga sebagai tanda penyesalan yang mereka akui dalam hati masing-masing. Setelah prosesi usai, Reno berdiri di podium, menatap seluruh tamu dengan mata berkaca-kaca. Teman-teman semua, ucapnya, hari ini bukan hanya hari bahagiaku, tapi juga hari pengingat. Jangan pernah menilai orang dari pekerjaannya, penampilannya, atau posisinya. Karena nilai seseorang ada di hatinya, bukan di seragam yang dipakainya. Kata-kata itu membuat banyak orang menunduk. Beberapa bahkan menangis terseduh. Mereka tahu Reno tidak sedang menyombongkan diri, melainkan mengingatkan dengan kasih. Pernikahan itu menjadi titik balik bagi seluruh perusahaan. Semua karyawan belajar menghargai satu sama lain, tanpa memandang tinggi rendah jabatan. Dan Reno, yang dulu diremehkan sebagai OB, kini berdiri sebagai pemimpin sekaligus suami dari seorang direktur yang dicintainya. Malam itu, di tengah gemerlap pesta pernikahan, satu hal menjadi jelas. Reno bukan hanya memenangkan cinta Arini, tetapi juga hati semua orang dengan ketulusan dan kerendahan hatinya. Dan bagi mereka yang pernah menghina, penyesalan itu akan selalu menjadi bagian dari kisah yang tak terlupakan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Bisa jadi, orang yang kita anggap rendah justru lebih mulia daripada kita. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, hargailah setiap orang, sekecil apapun perannya dalam hidup kita.